Awalilah hari-harimu dengan cinta dan isilah hari-harimu dengan cinta. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim diulang. Itu artinya awalilah hidupmu dengan cinta dan isilah hidupmu dengan cinta, maka akhir kehidupanmu pasti cinta. Cinta bukan saling mengikat. Cinta itu saling memberi sayap. Cinta bukan saling memberi rantai, tapi cinta itu saling membebaskan. Saling menghormati perbedaan, saling menghargai perbedaan. Mengapa itu tidak terjadi? Karena selama ini kita buta. Melihat manusia hanya sebagai manusia. Melihat peristiwa hanya sebagai peristiwa. Kita tidak melihat hakikat dari semuanya itu karena pandangan kita masih buta. Mereka yang sudah tembus pandang, di situ mereka akan bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang hadir ke semesta ini dan terjadi tanpa kehadirannya. Jadi apa yang disebut dengan kebenaran, al-haq, kebenaran itu sederhana. Semua realitas yang sudah terjadi itu kebenaran. Disukai, tidak disukai, baik apa buruk, kalau itu sudah terjadi, itu kebenaran. Karena suka tidak suka hanya berdasarkan penilaian pribadi kita. Baik buruk itu penilaian pribadi kita. Benar salah penilaian pribadi kita. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran, disukai atau tidak disukai. Kebenaran tidak bergantung suka atau tidak suka. Kebenaran ya kebenaran saja. Kita selama ini terjebak dalam kebodohan yang sudah menahun, yang sudah berkarat, sehingga hidup dalam keadaan tidak sadar. Karena terlalu banyak yang memberikan pelajaran tentang itu, juga tidak sadar ketika memberikan pelajaran itu. Sudah kita tidak sadar, mendapatkan pelajaran juga dari orang-orang yang tidak sadar, membuat kita semakin tenggelam dalam ketidaksadaran itu sendiri. Makanya di Quran surat Al-Ashr itu dikatakan yang tidak akan rugi manusia cuma 4. Satu yang punya iman, yang sungguh-sungguh imannya, bukan sekedar ilmul yakin, bukan sekedar ainul yakin, bukan sekedar hakul yakin, tapi isbat al yakin. Iman karena sudah membuktikan sendiri yang dia imani. Itu iman yang sungguh-sungguh. Percaya kepada Allah karena dia sudah membuktikan keberadaannya, bahkan merasakan kehadiran setiap saat. Sudah selesai mempertanyakan di mana Allah. Itu isbat al yakin. Harus sampai di tingkatan itu. Yang kedua, yang tidak akan rugi adalah yang senantiasa menjalankan wa amilus solihah, amal soleh. Amal soleh dijelaskan di Quran sangat jelas di Quran surat Al-Kahfi ayat 110 bahwa amal soleh itu adalah cara, metode yang dapat mengantarkan kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah tahu metodenya, sudah tahu caranya, orang yang sudah tahu metode dan caranya, sudah tahu kuncinya, maka orang yang semacam itu disebut solihin. Jadi solihin itu orang yang setiap saat dia bisa berjumpa dengan sejati dirinya, dengan guru mursyid sejati dalam dirinya. Itu yang disebut dengan solihin. Makanya orang yang setiap hari bisa berjumpa dengan sejati dirinya, maka dia akan naik pangkat menjadi syuhada. Syuhada para penyaksi. Penyaksi siapa? Ya penyaksi Allah. Di mana? Di dalam dirinya. Karena Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya aku bersamamu dimanapun kamu berada. Maka orang yang sudah di tingkatan syuhada seperti ini tidak mungkin lagi melakukan kesalahan.
Tidak mungkin lagi melanggar dirinya sendiri. Tidak mungkin lagi menghinakan dirinya sendiri. Setiap saat dia memantaskan dirinya. Karena apa? Karena dia sadar sesungguhnya diri sejatinya dia adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Jadi kita ini sebenarnya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Bukan makhluk dunia yang sedang mencari cahaya. Keliru kalau ada orang beranggapan kita ini makhluk dunia yang sedang mencari cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di dunia ini. Oleh karena itu tugas kita cuma satu, mencahayakan semesta ini. Tugas kita cuma itu saja. Bukan menambah kegelapan semesta, bukan menambah kerusakan semesta, tetapi menambah cantiknya semesta. Makanya ajaran leluhur kita itu memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Maka setiap individu harus memiliki kesadaran kolektif yang disumbangkan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ketika ada pertikaian, dia menjadi pendamainya. Ketika ada kegelapan, dia menjadi cahayanya. Ketika ada kekacauan, dia menjadi sumber cintanya. Ketika ada kebencian, dia menjadi sumber kasih sayangnya. Harusnya seperti itu, itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi oleh karena itu mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita tidak akan rugi. Satu, kalau sudah iman yang sesungguhnya. Dua, kalau sudah bisa menjalankan amal soleh yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, yang sudah tahu apa itu yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran adalah semua realitas yang terjadi dalam kehidupan itu kebenaran. Disukai tidak disukai itu adalah kebenaran. Karena disukai tidak disukai itu bergantung kepentingan seseorang. Maka siapapun yang sudah bisa menerima semua realitas dalam hidup sebagai kebenaran dan dia tidak menolaknya lagi, itulah yang disebut dengan kesabaran. Kan selama ini kita sering dengar definisi sabar nggak jelas. Jadi sabar itu adalah menerima semua realitas kehidupan disukai atau tidak disukai. Makanya Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi orang yang sudah sampai di tingkat itu tidak lagi terjebak benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, dia sudah melihat di belakang itu ada dia yang menyebabkan itu terjadi. Makanya dalam hidup tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi komentar. Tidak lagi ada protes. Apapun yang terjadi, ya dia terima. Itu yang dikatakan dengan wabizalika umirtu. Aku siap untuk menerima amar perintahmu. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran ini, dia melihat apapun yang terjadi itu adalah amarnya Allah, perintahnya Allah. Dan semua perintahnya Allah, walaupun tidak disukai saat ini oleh kita, pasti di belakangnya ada cinta kasih. Ada kasih sayang Allah. Cuman kita belum mengerti karena kita masih buta untuk melihat itu. Ada seseorang yang kemudian melahirkan anak yang berkebutuhan khusus. Lalu dia bandingkan anak yang lahir dari rahimnya dengan anak yang lahir dari rahim orang lain. Pasti ketika dibandingkan dia akan menolak. Pasti akan bilang, Tuhan, kenapa anak orang lain normal? Anak saya kok berkebutuhan khusus dan kita sebut anak yang lahir itu tidak normal. Padahal kata normal dan tidak normal itu juga kata-kata yang diciptakan oleh kita sendiri. Judul-judul yang dibikin oleh kita. Semua peristiwa awalnya juga gak ada judulnya. Kita yang ngasih judul. Betul apa tidak? Coba jangan dikasih judul. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Bahkan bagi orang yang sadar, dia akan menerima Tuhan, Allah, apapun menyebutnya. Aku yakin aku dikasih anak yang berkebutuhan khusus karena engkau menitipkan anak hebat ini kepada aku karena aku hebat. Tidak mungkin anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang tua biasa. Pasti akan dititipkan sama orang yang hebat, yang punya kesabaran, yang bisa menerima kenyataan itu apa adanya. Apa yang terjadi? Anak yang berkebutuhan khusus itu akan menjadi guru sejatinya. Akan membimbing dia untuk menemukan kesabaran yang luar biasa dibandingkan anak yang lain. Bagus apa tidak?
Bagus-bagus saja kalau kita sudut pandangnya sudah seluas itu. Yang menyebabkan baik buruk, benar salah itu karena sudut pandang kita yang sempit. Nah, yang lucunya kita ini sudah usia tua, katanya sudah ngaji di mana-mana, tetapi kesadaran kita tidak pernah berubah. Karena ngajinya cuma ngoleksi doa-doa, ngajinya cuma mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, sementara pengetahuan yang dikumpulkan itu tidak menolong dirinya sendiri. Betul apa tidak? Oke, oleh karena itu hari ini kita sudah mengawali kajian dengan membukakan sedikit rahasia bagaimana caranya supaya tidak rugi. Satu, miliki iman yang isbatul yakin. Yang kedua, cari rahasia amal soleh supaya setiap saat kita bisa berjumpa dan merasakan kehadirannya. Yang ketiga, sadari semua realitas adalah kebenaran. Dan yang keempat, terima semua realitas apa adanya. Jangan ada usil, jangan ada komentar, maafkan, biarkan, maka kalian semua akan menemukan kedamaian. Ini pembukaan dari saya. Ya, oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita bisa diperjumpakan kembali untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini. Semoga setelah selesai dapat kajian hari ini dari saya, kita semua kesadarannya meningkat sehingga kebahagiaan kita meningkat, ya. Kebebasan, kemerdekaan kita meningkat, yang ujungnya kita menjadi manusia yang sehat lahir batin. Jadi kalau kita sudah mulai sakit nih tubuh, berarti ada yang tidak beres dengan kehidupan kita. Karena sakit tubuh berasal dari jiwa yang kotor. Sakit tubuh berasal dari mental yang tidak beres. Jadi ada 5 tubuh manusia yang harus dibereskan. Tubuh spiritual kita bereskan, tubuh intuisi kita bereskan, tubuh mental kita bereskan, tubuh energi kita bereskan. Tidak boleh ada sumbatan-sumbatan energi dalam tubuh. Dan yang terakhir, kalau 4-empatnya sudah dibereskan, tubuh fisik kita akan beres dengan sendirinya. Tidak ada penyakit apapun. Kecuali kalau sudah saatnya kita pulang dan kita dikasih penyakit dan itu menjadi marga lantaran untuk kita bisa pulang, itu beda lagi. Itu yang namanya penyakit karena karma. Oleh karena itu mari kita rundukkan kepala kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Hidup yang ada pada diri kita, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, yang senantiasa mengurus dan mengatur semua kebutuhan kita. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga lewat mulut saya ini beliau mengizinkan untuk meneruskan ilmu sejati yang akan menggetarkan jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa kita yang tidak berkesadaran setelah ini menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Kita sapa asma Allah dengan kelebutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara judul yang agak unik. Menciptakan akhir yang baru hari ini. Menciptakan akhir yang baru hari ini. Kenapa judul ini tiba-tiba muncul di kepala saya? Latar belakangnya begini. Banyak di antara kita yang menciptakan akhir dari semua aktivitas kita yang awal, yang akhirnya itu nggak pernah dievaluasi. Akhirnya itu nggak pernah direfleksi. Apakah hasil ini, hasil yang kita terima ini adalah hasil yang memberikan manfaat kepada kita atau hasil yang tidak memberi manfaat kepada kita? Contoh yang sederhana. Pasti semua kita sudah menjalankan sholat 5 waktu. Karena itu rukun Islam yang kedua. Pernah nggak kita melihat hasil akhir dari sholat kita? Perubahan apa yang terjadi dari sholat kita? Kesadaran apa yang sudah terbangun dari sholat kita? Pernah nggak? Semua kita hampir tidak pernah melakukan refleksi pada hasil akhir. Bahkan kita terjebak. Yang penting sudah sholat, merasa sudah punya pahala, merasa sudah punya bekal. Betul? Sampereun jaga di akhirat, gitu? Sampereun ayeuna teu aya. Betul apa tidak? Karena kalau bicara agama biasanya kalau tidak baheula pasti engke jaga. Keur ayeuna mah teu aya.
Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Tadi ya sahabat kita Ayah Iib bercerita tentang Al-Hikam. Sebetulnya Al-Hikam itu pengalaman spiritualnya leluhur kita, namanya Ibnu Athaillah. Sebetulnya kalau kita baca Al-Hikam itu mudah sekali kalau kita sudah mengalami pengalamannya beliau. Menjadi susah dan kemudian ditafsir-tafsir, dicari logikanya. Karena kita membaca sesuatu yang pengalaman kita belum sama dengan pengalaman beliau. Itulah kesalahan kita belajar. Akibatnya kita jadi mempersepsi apa yang ditulis menjadi salah persepsi. Karena apa? Pesan yang disampaikan beliau tidak sampai pada kita. Karena kita belum mengalami pengalamannya beliau. Makanya belajar harus dibalik. Ngalamin dulu pengalamannya, pasti kita akan mengerti. Misalkan Ibnu Atha mengatakan, kamu tidak usah tanya Allah untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Kamu juga tidak usah tanya Allah, tanya malaikatnya Allah untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Cukup kamu tanya diri kamu sendiri, setelah sholat perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Pernah gak nanya gitu? Di situ kita akan tahu sholat kita diterima atau tidak tanpa bertanya kepada orang lain. Tapi bertanya pada diri kita sendiri. Lalu kita mengerti dari Quran ada info sedikit. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah instrumen, sarana, media agar manusia tidak berbuat keji dan munkar. Jadi kalau habis sholat masih nyolot, habis sholat masih ngomongin orang, habis sholat masih benci pada orang, habis sholat bahkan merampok hak orang lain, Anda itu belum sholat. Karena sholat tidak menjadi instrumen yang menyebabkan kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Paham maksud saya? Nah, kita sedang merefleksi hasil akhirnya. Oleh karena itu maka menciptakan akhir yang baru hari ini. Yuk kita ciptakan akhir yang baru yang berbeda dengan akhir-akhir yang kemarin. Itu maksud saya dengan judul ini. Kapan mulainya? Ya sekarang. Mau kapan lagi? Besok belum tentu hidup. Masa lalu sudah tinggal sejarah. Waktu kita saat ini, di sini, sekarang. Paham judul ini? Jadi hari ini kita bertekad untuk menciptakan akhir yang baru. Supaya kita tidak terus-menerus menciptakan akhir yang tidak ada faedahnya untuk kita. Maaf ya, saya tidak anti kalau orang baca Quran dalam tulisan Arabnya. Bagus. Tapi kalau seumur-umur terus-menerus baca itu saja, kapan pesan Allah yang tersimpan di surat itu sampai kepada kita? Karena Quran itu hanyalah petunjuk. Hanyalah petunjuk. Kalau kita tidak merasa ditunjukkan apa-apa oleh Quran, berarti fungsi Quran sebagai petunjuk yang gak nyampe kepada kita. Dan itu dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Setelah alif, lam, mim. Berikutnya apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya kitab ini hanya akan menjadi petunjuk buat mereka yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini kita tidak merasa ditunjukkan oleh Quran, berarti pertanyaan yang harus ditujukan pada diri kita. Jangan-jangan saya ini belum tahu bahwa diri saya bukan muttaqin. Apa mutakin? Mutakin itu dari kata dasar takwa. Sudah tahu nggak takwa menurut Al-Quran? Sudah tahu belum? Apa takwa menurut Al-Quran? Nah, takwa menurut Quran itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah sebuah prosedur yang diawali dengan wa'id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Jadi gerbang utama takwa adalah Allah mengambil janji dari kita. Pernah berjanji gak kepada diri sendiri? Berjanji itu harus formal. Kalau kita transaksi rumah harus formal di depan notaris, tercatat di lembaran negara, maka akan keluar yang namanya hak milik. Makanya ada pejabat pembuat akte tanah. Kalau transaksi tidak dilakukan
disaksikan oleh notaris, kan transaksinya ilegal. Bisa batal demi hukum. Transaksi kita dengan Allah harus ada saksinya. Maka di Quran dikatakan saksi ketika transaksi kita dengan Allah itu adalah para nabi, para rasul. Tapi kita sekarang tidak hidup dengan para nabi, para rasul. Allah sudah mengutus para utusannya sebagai penerus. Gelarnya sudah selesai di sana, sudah selesai. Tidak boleh ada lagi gelar itu, gelar ini. Sudah selesai sampai di sana. Tetapi para penerus tugasnya akan ada. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau. Aku beruntung dapat ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku. Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu?" Al-ulama, al-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Apa ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama? Cuma 3. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. 1, ciri pewaris ilmunya Nabi itu bisa membuka mata kalbu yang tertutup. Bisa membebaskan kebutaan mata kalbu, itu 1. Yang kedua, bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, bukan kutil, bukan kuman. Penyakit kulit yang berbahaya itu adalah ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Itu penyakit. Kalian ngerti diri kalian cuma luarnya saja, penyakit. Ngerti Quran luarnya saja, penyakit. Ngerti hadis luarnya saja, penyakit. Ngerti agama cuma luarnya saja, penyakit. Dan setiap penyakit kulit berbahaya karena menular. Jadi kalau kita masih gampang benci pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tanda bahwa kita mengidap penyakit kulit. Dan itu sangat berbahaya untuk persatuan, sangat berbahaya untuk toleransi. Karena kita akan menjadi manusia yang merasa paling benar, sehingga orang lain semuanya salah. Dan yang ketiga, ciri pewaris Nabi itu kata Quran, bukan kata saya. Dapat menghidupkan orang mati. Bukan orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Orang ini hidup tetapi mati. Terutama mati kesadarannya. Jadi kalau ada seseorang yang bisa membangkitkan diri kita dari kematian kesadaran sehingga kita bangkit. Dan kita menjadi orang-orang yang sadar. Itulah pewaris Nabi. Di luar itu bukan apapun dandanannya. Jangan tertipu. Saya sudah mencari yang kayak gitu dari dulu. Udah keliling dunia saya mencari mereka itu. Dan saya bersyukur bisa dipertemukan dengan guru-guru sejati. Dan ketemunya di pasar. Di tempat yang tidak biasa. Karena orang yang semacam itu tidak pernah menampakkan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku." Karena dia adalah manusia biasa. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Cari yang seperti itu. Maka leluhur kita mengatakan, mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Susah. Mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak itik di sungai. Susah. Dan mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak ikan di air. Susah. Gak ada jejaknya. Kalau bukan karena takdir Allah, cinta kasih Allah, gak akan ketemu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu guru, sang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Maka tadi ada istilah mursid. Mursid berkata irsyad, irsyad itu cerdas. Mursid adalah gelar bagi orang yang sudah melampaui kecerdasan pikirannya, sudah masuk di sidratil muntaha. Belajar agamanya sudah bukan imtihan lagi, bukan apal cangkem lagi, tetapi sudah menyatu menjadi darah daging, menjadi akhlak. Sudah tahaluk biahlakillah. Sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Cinta kasihnya tanpa batas.
tidak pernah memilah-milah. Susah cari orang semacam itu kalau bukan karena karma baik kita. Makanya dalam ajaran tantra saya belajar, saya mengambil referensi dari keyakinan yang berbeda. Tetapi tidak masalah, kan diizinkan oleh Nabi. Jangan lihat siapa yang berkata, lihat apa yang dikatakannya. Kan kita sudah dikasih begitu. Sampai Nabi menyuruh kita belajar sekalipun harus ke negeri Cina. Dalam kitab tantra dikatakan, kamu bisa terlahir di sebuah keluarga yang berkesadaran, berkecukupan, itu karena karma baikmu yang banyak. Tetapi untuk bisa bertemu guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan kamu untuk kembali kepada jati dirimu, sehingga kamu menemukan kesadaran murnimu, harus punya karma yang lebih banyak lagi. Karma baiknya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah, karena sudah diantarkan oleh sang mursyid kepadanya, perlu tabungan kebaikan lebih banyak lagi. Coba. Yang pelit, yang hitungan, jangan berharap. Tidak ada simsalabim. Tidak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Coba. Begitu ada yang kita tidak suka dalam hidup, pasti kita tolak, bukan? Pasti marah, bukan? Betul? Padahal dia menunggu di tempat yang kamu tidak suka. Kalau kamu bisa menerimanya, kamu akan jumpa dengan dia. Sederhana kok. Kenapa kita nggak jumpa-jumpa sama dia? Karena kita cuma menerima dalam hidup apa yang kita suka. Yang kita tidak suka kita tolak habis-habisan. Betul apa tidak? Ya udah, sisanya kayak gini. Gak jelas. Mengambang antara langit dan bumi. Berpijak di bumi tidak. Melayang di langit tidak. Menggantung antara langit dan bumi. Itu yang disebut dengan gandul. Makanya gandul kates oleh Sunan Kalijogo itu dijadikan sayur kuning. Temannya kupat. Kupat luarnya daun kelapa muda, warnanya kuning keemasan, disebutnya janur. Janur itu bisa dari bahasa Arab ja'a nuron, telah datang cahaya. Bisa juga dari bahasa Sanskerta, sejatinya nur. Makanya kupat itu luarnya janur, dalamnya nasi. Nasi itu asalnya beras. Beras ketika sudah digodok jadi lembut, itu disebut nas. Gitu. Jadi nas itu sebetulnya beras yang sudah digodok, yang sudah tidak keras lagi. Makanya nas diberi nama untuk manusia. Jadi ciri manusia itu lembut, gak keras. Tidak gampang marah, gampang tersinggung. Nah itu mah beas. Masih heras. Kalian kan ngaku manusia, tapi heras. Gampang nyolot, gampang marah. Begitu mendapat yang tidak suka, gampang nolak. Nah, belum layak disebut nas. Kenapa? Belum ketemu janur, belum ketemu cahayanya. Cahaya dalam dirinya sudah sirna. Makanya supaya ketemu cahayanya, kupat itu oleh Sunan Kalijogo dimakan dengan sayur kates di bumbu kuning. Nah sayur katesnya juga dipotong-potong tuh gandulnya. Kemudian diapakan? Direbus sampai lunak. Gitu, supaya tidak gandul antara langit dan bumi. Kan selama ini gandul, gak jelas. Betul apa tidak? Makanya itu dijadikan makanan istimewa pada saat Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada sejatinya diri. Kapan kita kembali pada sejatinya diri? Tepat saat kita mendapatkan hidangan dari langit. Bukan hidangan dari bumi. Hidangan dari langit. Berarti hidangan dari alam-alam yang tinggi. Udah dapat gak hidangan itu? Udah dapat belum? Nah orang yang sudah dapat hidangan dari langit memasuki kriteria orang yang bertakwa. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah tadi. Wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na faqaqumutur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dariku, aku angkat kesadaranmu. Wa rafa'na faqaqumutur. Diangkat kesadarannya. Yang tadinya gak sadar, jadi sadar. Mengalami kiamat dalam dirinya. Hari kebangkitan kesadaran. Setelah diangkat kesadarannya, khudu ma atainakum bikuwatin. Lalu Allah
bertajali di puncak kesadarannya. Ketika sudah bertajali di puncak kesadarannya, wazkuru ma fihi, ingat yang Allah sudah tunjukkan, la'allakum tattaqun, baru kamu disebut orang yang bertakwa. Kira-kira kalau takwa seperti ini menurut Quran sudah kita capai belum? Sudah belum? Karena kita tuh terbiasa ngomong tetapi nggak jelas. Saya tuh heran ya, banyak orang kalau ditanya pedoman hidupmu apa? Quran, sunnah, Quran, sunnah. Begitu saya tunjukkan dari Quran yang sebenarnya menolak, bahkan menyerang. Ini Quran loh. Takwa itu ada 4. 1 mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya, warofa'na faqahu mutur, yang ketiga ditunjukkan di kesadarannya. Allah menunjukkan diri. Setelah Allah menunjukkan diri kesadarannya, wazkuru mapi, baru bisa ingat. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Betul apa tidak? Nah kalau sudah bisa mengingat Allah, baru yang sebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi puncaknya takwa itu ingat kepada Allah.